Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan kami dari kelompok 12 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korelasi dan regresi linier sederhana. Berikut anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Felda Widya Putri, ada Imran Martua Hasibuan, dan Safia Nurahmi Putri. Korelasi linier sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh, hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja. Maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, korelasi positif atau berlawanan korelasi negatif. Korelasi terjadi antara dua variabel. Yang pertama, korelasi positif adalah korelasi dua variabel apabila variabel independen X meningkat atau turun, maka variabel dependen Y cenderung untuk meningkat atau turun. Korelasi negatif adalah korelasi dua variabel apabila variabel independen X meningkat atau turun, maka variabel dependen Y cenderung untuk turun atau meningkat. 3. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Keempat, korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel yang benar-benar terjadi. Kemudian ada koefisien korelasi sederhana, di mana koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya, X yaitu variabel independen, Y variabel dependen, N banyaknya sampel, dengan nilai dari R antara min 1 dan 1. Selanjutnya, koefisien korelasi ini memiliki nilai antara min 1 dan plus 1, di mana jika kakak bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai kakak ini ke positif 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. 2. Jika kakak bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif semakin dekat. Nilai kakak ini ke min 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika kakak bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika kakak bernilai plus 1 atau min 1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel berikut, interval yang menyatakan keeratan hubungan antara variabel. Yang pertama, R sama dengan 0, itu tidak ada korelasi. R besar dari 0, kecil dari 0,20, korelasinya sangat lemah sekali. R besar dari 0,20, kecil 0,40, korelasinya lemah sekali. R besar dari 0,40, kecil dari 0,70, korelasi yang cukup kuat. R besar dari 0,70, R kecil dari 0,90, korelasi yang kuat. R besar dari 0,90, R kecil dari 1, korelasinya sangat kuat. R sama dengan 1, korelasinya sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imran. Baik, terima kasih kepada Widya. Sebelumnya, Imron
izin off cam dan teman-teman dikarenakan ada masalah jaringan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Sebagai beberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel dependensinya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R. Contohnya, jika nilai R adalah sebesar 0,8, maka koefisien determinasi adalah sebesar 0,8 dikali 0,8, yaitu 0,64. Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varian dari variabel independennya adalah sebesar 64%. Berarti, terdapat 36% varian variabel dependence yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Untuk interval keeratan korelasi antar variabel. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar dua variabel, apakah terjadi hubungannya sempurna, kuat, lemah, atau tidak adanya hubungan. Berikut diberikan interval-interval yang menyatakan keeratan hubungan antar variabel. Yang pertama, tidak ada korelasi. Yang kedua, korelasi sangat lemah sekali. Yang ketiga, korelasi lemah sekali. Yang keempat, korelasi yang cukup kuat. Yang kelima, korelasi yang kuat. Yang keenam, korelasi sangat kuat. Dan terakhir, korelasi yang sempurna. Dengan nilai yang sudah diberitahu tadi. Oke, hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dapat berupa hubungan linear ataupun hubungan tidak linear. Misalnya, berat badan laki-laki dewasa sampai pada taraf tertentu tergantung pada tinggi badan. Keliling lingkaran tergantung pada diameternya, dan tekanan gas tergantung pada suhu dan volumenya. Hubungan-hubungan itu, bila dinyatakan dalam bentuk matematis, akan memberikan persamaan-persamaan tertentu. Next. Untuk dua variabel hubungan, linearnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Untuk keterangan, Y dan X adalah variabel, A dan B adalah bilangan konstanta. 2. Persamaan garis regresi linear sederhana. Regresi yang berarti peramalan, penaksiran, atau pendugaan pertama kali dikenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton, sehubung dengan penelitiannya terhadap tinggi badan. Analisis regresi yang digunakan untuk menentukan bentuk hubungan antar variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini adalah untuk meramal atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Untuk populasi, persamaan garis regresi linear sederhananya dapat dinyatakan dalam bentuk μx sama dengan A plus BX. Keterangan untuk μx adalah rata-rata Y bagi X tertentu, dan AB sama dengan konstanta atau parameter atau koefisien regresi populasi. Karena populasi jarang diamati secara langsung, maka digunakan persamaan regresi linear sederhana sampel sebagai penduga persamaan regresi linear sederhana populasi. Bentuk persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan keterangan, Y penduga bagi mu YX sama dengan variabel terikat variabel yang juga, X sama variabel bebas variabel yang diketahui, AB sama penduga parameter, A sama intercept nilai Y bila X sama dengan konstan 0 sama dengan konstanta, B sama dengan slope, kemiringan garis regresi, koefisien dari regresi sampel. Next. Persamaan memberi arti jika variabel X mengeluarkan satu satuan, maka variabelnya akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1B. Untuk membuat peramalan, penaksiran atau pendugaan dengan persamaan regresi, maka nilai A dan B harus ditentukan terlebih dahulu dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Nilai dan B dapat ditentukan dengan rumus berikut.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica dipersilakan. Baiklah, izin Ibu dan teman-teman semuanya, saya izin menyambungkan penjelasan dari Widya dan Imron, yaitu mengenai hubungan koefisien korelasi dengan koefisien regresi. Antara koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R dan koefisien regresi atau B, terdapat hubungan yang dapat dibentuk dalam suatu rumus yang dituliskan dalam Sx sama dengan akar 1/n sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Adapun SY dapat dirumuskan dengan akar 1/n sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat per N. Dan rumus R-nya itu B dikali Sx per Sy. Next, week. Selanjutnya, kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai yang sebenarnya. Nilai ini digunakan juga untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Adapun rumus kesalahan baku estimasi adalah sebagai berikut. Sxy sama dengan akar sigma Y kurang Y kuadrat per N. Dengan Sxy itu adalah kesalahan baku, Y variabel dependen, Yt adalah persamaan regresi, dan N adalah banyaknya regresi. Berikut contoh soal yang menerapkan analisis korelasi dan regresi. Yang pertama, contoh penerapan korelasi. Dalam kasus kita memiliki data usia dan berat badan anak di sebuah kelas. Berdasarkan data tersebut, coba temukan nilai korelasi di antara keduanya. Dalam tabel disertakan ada 15 anak dengan usia yang berbeda-beda dari rentang 9 dan sampai 13 dan berat badan yang berbeda-beda. Usia dilambangkan dengan X dan berat badan dilambangkan dengan Y. Lalu kita masukkan ke rumus berikut, rumus yang udah dijelaskan sebelumnya. R, pokoknya perhitungannya sebagai berikut setelah dimasukin ke rumus R, dan didapatlah hasil R tersebut 0,90. Berdasarkan hasil pengujian, kita dapat menemukan bahwa tingkat korelasi antara usia dan tinggi badan anak tersebut adalah 0,9, dan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara usia dan berat badan. Selanjutnya, contoh penerapan regresi, yaitu sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batangnya. Dengan artian, apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tingginya. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon. Dapat dilihat pada tabel kolom X dan kolom Y. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi Y aksen sama dengan A tambah BX. Selanjutnya adalah menentukan konstanta dan koefisien B. Lalu kita masukin ke rumus yang A sama dengan tadi dan B sama dengan. Jadi dapat dilakukan perhitungan dan diperolehlah A sama dengan min 1,314
dan B sama dengan 4,5413. Persamaan regresi yang diperoleh nilai A tadi dan B tadi dimasukkan ke persamaan Y aksen sama dengan A tambah BX, sehingga Y aksen sama dengan min 1 negatif 1,3147 ditambah 4,5413X. Dengan Y aksen adalah tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan X adalah diameter batang pohon mahoni. Interpretasi dari koefisien regresi. Nilai A dengan nilai negatif 1,3147 artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Adapun nilai B adalah 4,5413 yang berarti jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Adapun koefisien determinansinya dapat dilihat dalam persamaan berikut dan diperoleh hasil R sama dengan 0,886, yaitu bernilai positif dan kuat. Artinya, terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batangnya, akan semakin tinggi pula batangnya. Di mana R kuadrat itu 0,88 R2 sama dengan 0,8862 sama dengan 0,785. Artinya, sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Lalu ada standar error estimate persamaan regresi. Setelah dimasukkan ke rumus berikut, dapatlah standar error estimate-nya 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi, atau bagaimana penyimpangan data yang menyebabkan di sekitar garis regresi. Lalu, pengujian koefisien regresi. Yang pertama, hipotesis uji, di mana 0 dibagi B sama dengan 0 dan HA dibagi B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, taraf signifikansi. Pilih nilai signifikansi A yaitu 5%. Lalu selanjutnya ada daerah kritis dengan nilai A 5% dan derajat bebas N kurang 2 atau 8 kurang 2 sama dengan 6, maka diperoleh nilai T-tabel pada 5% dibagi 2 yaitu 2,5%, yaitu 2,447. Statistik uji dengan menggunakan rumus T hitung berikut didapatlah 4,68005. Lalu keputusannya dibuat nilai T hitung sama dengan 4,6805, nilai T tabelnya 2,447, sehingga H0 ditolak dan H diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohonnya. Sekian dari saya dan teman-teman, dikembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sebentar sebelum lanjut, yang presentasi silakan aktifkan kameranya. Oke, silakan dilanjutin.
Baik, mungkin Imron izin bertanya lagi kepada teman-teman. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya terkait materi regresi linear sederhana ini yang telah dijelaskan oleh tim penyaji tadi dari kelompok 12? Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand aja. Oke, mungkin kalau emang belum ada dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh Imron kembalikan kepada Ibu. Dikembalikan kepada Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan karena sudah paham atau bingung atau gimana? Bingung, Bu. Iya, mungkin. Nah, bingungnya di mana? Ngerti nggak Di- maksud regresi itu? Jadi saya mau tanya dulu. Tadi kan udah presentasi nih teman-temannya. Semuanya kedengerin kan presentasinya? Apa sambil-sambilan yang lain? Berarti kita diskusi ya, karena presentasinya sudah selesai dan tidak ada pertanyaan. Seperti biasa, kalau pertanyaannya nggak ada, berarti saya yang nanya. Oke. Ini sudah bergabung 32. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama kelompok korelasi linear sederhana, uji korelasi sama uji linear sederhana. Jadi, apa perbedaan kedua uji tersebut? Ada yang bisa jawab? Yang presentasi, silakan dijawab. Apa beda uji korelasi sama uji linear sederhana? Gimana? Baik, Bu. Mungkin boleh diminta waktunya sebentar, Bu, untuk dijawab, Bu. Apa bedanya? Yang lain ada yang bisa jawab? Itu yang paling dasar berarti ya, yang paling dasar yang harus kita pahamkan ini pelajarannya tentang uji korelasi, uji regresi linear sederhana. Apa bedanya? Kenapa harus dipelajari dua uji ini? Apa tujuannya? Nah, ayo, ada yang bisa jawab? Baik, Bu. Mungkin Imran izin jawab, Bu. Untuk perbedaan antara uji korelasi dengan uji linear ini, Bu. Nah, sebenarnya untuk uji korelasi ini kan dia bakal mencari hubungan antara dua variabel kan, Bu. Dan hubungannya ini bakal berupa kuantitatif gitu, Bu. Nah, hasilnya kuantitatif gitu kan, Bu. Nah, kalau untuk uji linear mungkin lanjutannya dari uji korelasi ini, Bu. Mungkin nanti bakal menentukan dua variabel juga. Cuman untuk yang uji linear ini tujuannya itu bakal ada model hubungan, Bu, antara variabel dependennya sama yang independennya. Nah, terus nanti biasanya yang uji linear ini dipakai untuk prediksi gitu, Bu, prediksi ke depannya gitu, Bu. Hubungan antara dua variabel tadi kayak gitu sih, Bu, menurut Imran. Oke, berarti keduanya akan menghasilkan kesimpulan yang sama atau berbeda? Untuk keduanya menghasilkan yang uji korelasi tadi digunakan untuk uji
Gimana? Kesimpulannya sama, Bu. Karena bakal ada hubungannya kan. Hubungan linear antara dua variabel. Kalau korelasi kan hubungan linear dua variabel. Kalau linear, ya kesimpulannya sama, Bu. Sama. Bedanya dia jenis variabel yang diuji itu sama, numerik sama numerik. Tapi bedanya uji korelasi tidak bisa menyimpulkan persamaan untuk prediksi, persamaan garis itu tadi, tapi sementara si uji regresi linear tuh bisa. Kalau uji regresi linear multivariat ya. Itu basicnya adalah uji regresi linear sederhana. Nah, uji regresi linear sederhana ini kita bisa bikin persamaan dari hasil analisisnya gitu. Tadi kan udah dicontohin tuh sama kelompok ya, apa aja contoh dari uji regresi linear. Cuma saya rasa contohnya nggak ada yang menggambarkan penelitian di dunia biomedis gitu. Nah, kira-kira bisa dikasih contoh nggak apa penelitian yang nanti pada saat kita melakukan analisis data, uji korelasi atau regresi linear sederhana? Baik, Bu. Mungkin Nimron izin jawab, Bu. Untuk contohnya dalam bidang biomedis kita sendiri, misalnya kita ingin menguji ekstrak daun mengkudu, Bu, terkait dengan apakah bisa menurunkan kadar gula darah gitu, kadar gula darah di dalam mencit gitu kan, Bu. Nah, jadi nanti semakin banyak kita memberikan ekstrak dari daun mengkudu itu, bisa kita perkirakan, Bu, apakah emang betul berpengaruh terhadap banyaknya gula darah. Kan kita pengennya semakin banyak kita berikan kan kadar gulanya semakin menurun gitu kan, Bu. Nah, itu berarti disebut juga dengan korelasi negatif ya, Bu, kalau nggak salah ya, menurun gitu. Banyak yang diberikan, artinya menurun. Kok terbalik. Oh, gitulah, Bu. Pokoknya untuk contohnya itu, Bu, pemberian ekstrak daun mengkudu terhadap kadar gula darah mencit. Gitu, Bu. Oke. Yang lain yang bisa kasih contoh? Yang tampil kelompok 2 lagi, Widya sama Ica. Silakan dijawab. Apa contohnya? Widya hadir? Hadir, Bu. Silakan, apa contohnya? Mungkin dalam kasus COVID, Bu. Kasus COVID yang seperti apa? Hmm, Masih mute? mungkin kasus COVID antara varian baru gitu, Bu. Antara Delta sama COVID yang baru awal-awal muncul, Bu. Jadi mau lihat apanya? Data yang paling banyak yang terkena gitu, Bu. Jadi dilihat mana yang paling banyak antara kasus baru COVID sama kasus yang sebelumnya gitu, Bu. Mana yang banyak menyerang manusianya, Bu. Mana yang paling banyak COVID-nya positif antara varian lama sama baru? Varian baru, iya, Bu. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, pakai frekuensi aja atau jumlah kasus bisa terjawab nggak? Widya. Jumlah kasus bisa, Bu. Misalnya nih, varian lama itu kasusnya 40, varian baru kasusnya 30. Tadi pertanyaannya untuk menjawab mana yang lebih banyak kasus varian lama dan varian baru. Berarti kalau untuk menjawab banyak atau sedikit itu kita bisa pakai penjumlahan seperti biasa aja kan, maksud saya cukup terjawab dengan deskriptif analisis gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah uji korelasi atau regresi linear sederhana yang bisa digunakan pada penelitian, contohnya kasusnya seperti apa?
Mungkin Miron Karena tadi yang tampil kelompok adalah Widya sama Ica, saya tanya ke yang tampil dulu. Nanti yang lain, silahkan siapkan contoh yang lain. Saya akan tanyakan. Spesialnya di biomedik, penelitian biomedis. Ica tadi mana Ica yang presentasi? Saya belum lihat wajahnya. Nah, iya, Bu. Ica, silakan Cak, dijawab Cak. Apa contohnya? Kalau dari Ica mungkin kalau dalam pembuatan obat juga misalnya sama seperti Imron tadi, Bu. Tapi mungkin ini dalam Mm-mm. obatnya seperti antibiotik, Bu. Jadi mungkin melakukan uji resistensi terhadap bakteri gitu dengan Berarti misalnya yang dilihat korelasi antara apanya? antara kemampuan antibiotiknya itu dengan perkembangan bakteri yang dikultur seperti itu, Bu, mungkin. Oke, berarti variabelnya ada apa yang dilihat? Korelasi itu kan hubungan ya, apa sama Iya. apa. Nah, gitu. Kalau resistensi bakteri tadi, apanya sama apanya yang mau dilihat? Gimana, Cak? Sebentar. Itu, Bu, mungkin dilihat dari konsentrasi antibiotik yang diberikan dengan luas permukaan daerah yang itu daerah yang terkena dampak antibiotiknya itu, bukan biasanya kalau metodenya itu dengan dikultur di petri dish seperti itu, Bu. Jadi luas areanya itu dengan konsentrasi pemberian antibiotiknya seperti itu. Oke. Ya, itu bisa dilakukan dengan uji korelasi. Karena korelasi itu kan numerik sama numerik ya. Berarti kedua hal tersebut, misalnya semua penelitian itu asalkan dia ada bentuk variabel numeriknya, kita bisa pakai uji korelasi sama regresi linear sederhana. Gitu. Bentar. Oke, kita lanjut ke yang lain. Elsa Junita. Elsa hadir. Hadir, Elsa, Bu. apa contoh penelitian di biomedis yang menggunakan uji korelasi dan regresi linear sederhana kira-kira? Peran kecerdasan emosional terhadap kecemasan menghadapi ujian pada mahasiswa tahun pertama, Bu. Berarti variabel yang dilihat apa? Emosional atau kecemasan pada mahasiswa. Kecemasan pada mahasiswa pakai apa? Kenapa dia bisa dijadikan korelasi? Bentuk numeriknya apa tuh? Apa kira-kira bentuk variabel numeriknya? Apa tadi kecemasan mahasiswa sama apa, Sa? Dan cemas Apa tadi pengaruh? pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecemasan, Bu. Oke, berarti Pengaruh ada kecerdasan emosional kecerdasan terhadap emosional, kecemasan mahasiswa. kecerdasan emosional dan kecemasan mahasiswa dalam melaksanakan ujian. Kecerdasan emosional kan tadi kita sudah dipresentasikan oleh kelompok ya. Kalau kedua variabelnya bentuknya harus numerik sama numerik. Kalau kecerdasan
emosional gimana cara mengukurnya? Kira-kira. Oh iya, Bu. Kalau kecemasan gimana cara mengukurnya? Mungkin lewat tes IQ gitu. Oke. Kalau kecemasan kan kita ukur pakai kuesioner biasanya. Ada kuesionernya, nanti dilihat anxiety score-nya berapa gitu kan. Nah, scoring itu misalnya si A skornya 40, si B 80, si C 60. Itu anxiety score-nya, skor kecemasannya. Bentuknya apa tuh, Elsa? Hmm, Kategorik apa numerik? kate- numer. Numerik. Si Elsa misalnya kecemasannya 40 skornya. Lisana 50, Yufa 80, Suci Fatia 60. Kan kita bisa lihat tuh skor kecemasannya. Semakin tinggi skor kecemasannya, maka akan semakin cemas dia dalam menghadapi ujian ya. Ya sudah jelas gitu kan kalau dari kuesionernya. Nah, kecemasan berarti clear bentuknya numerik. Tadi satu lagi variabelnya kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan Iya, emosional tuh kita ngukurnya pakai apa kira-kira? pakai tes Kita IQ. nyatakan dia punya emosional eh, kecerdasan emosional yang bagus ketika apa misalnya? Eh, Kalau katanya ukur, bagaimana cara mengukurnya? Pakai kuesioner kah atau gimana? Kalau tes IQ, kira-kira itu untuk kecerdasan emosional atau apa? Atau langsung aja hubungan antara skor IQ dengan kecemasan misalnya. Tapi apakah secara teoritis itu ada hubungannya atau tidak? Itu yang harus kita buktikan sebagai peneliti kan gitu ya. Kita punya ide, terus kita buktikan dulu teorinya dari berdasarkan teori yang sudah ada, baru kita uji yang penelitian kita. Itu kan contohnya nggak biomedik. Coba di dunia biomedik, carikan contohnya. Supaya lebih relate dan lebih kebayang. Nanti kalau udah ngerjain, misalnya ketemu penelitian yang harus dilakukan uji korelasi terhadap penelitian itu, kita bisa lakuin. Kita udah langsung sense, oh ini pakai uji korelasi nih, oh ini pakai chi-square nih, ini pakai ini nih, gitu. Siapa ada yang bisa saya panggil satu-satu berarti ya, kalau tidak ada yang tunjuk tangan. Suci Fatia, Suci hadir? Suci? Hadir, Bu. Oke, Suci silahkan kasih contoh apa penelitian yang bisa kita lakukan analisisnya dalam bentuk uji korelasi atau uji regresi linear sederhana. Kalau misalnya pengaruh antara konsumsi makanan terhadap kadar gula diabetes itu gimana, Bu? Apa pengaruh apa? Putus-putus tadi. Pengaruh antara konsumsi makanan dengan gula diabetes, Bu. Hilang suaranya. Halo, Bu. Halo, oke. Konsumsi makanan sama? Dengan pengaruh tinggi rendahnya gula darah pada penderita diabetes, Bu. Oke, oke. Kita coba bedah ya. Kita coba lihat ya. Kira-kira ini tadi pengaruh konsumsi makanan. Konsumsi makanannya nanti bentuk yang kita ukur gimana? Konsumsinya banyak, sedikit, atau gizinya cukup, atau bentuk kalorinya. Misalnya satu hari si A kalorinya 3.000, si B konsumsi 2.000, si C 4.000. Gimana, Suci? Kalau diukurnya dari kalori yang dimakan setiap satu hari, Bu. Oke, kalori itu variabel apa tuh? Kategorik apa numerik? Numerik, Bu. Numerik, karena bentuknya angka ya, 3.000 kilokalori, 4.000 kilokalori gitu. Tadi sama apa? Sama tingginya gula darah pada penderita diabetes, Bu.
Oke, gula darah pada penderita diabetes. Gula darah itu variabelnya kategorik apa numerik? Bisa dites jadi numerik, Bu. Bisa kategorik, bisa numerik. Kalau kita analisis bentuknya angka saja, misalnya 140, 202 gitu, itu bentuknya numerik. Tapi kalau tadi yang seperti Suci bilang, kalau gula darahnya rendah, tinggi, sedang, itu kan udah kategorik ya, udah kita kategorikan. Kalau si gula sih. Tapi kalau gula darahnya bentuknya variabelnya adalah numerik, bisa kita pakai uji korelasi. Gitu. Nah, itu bisa. Berarti kita lakukan uji korelasi. Konsentrasinya berapa banyak, atau kita lihatnya dalam bentuk yang paling simpel itu yang waktu kita praktikum, yang kita contohin tuh apa? Masih kan nggak minggu lalu? Yang kita kerjain. Apa contohnya kemarin? Berat badan ibu dengan berat badan bayi, Bu. Iya, berat badan ibu sama berat badan bayi. Kan dua-duanya bentuknya numerik. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, ingat, setiap uji yang kita pelajari di biostatistik itu biasanya ada asumsinya. Ada asumsi yang harus dipenuhi. Ada prasyarat yang harus kita penuhi dulu sebelum kita bisa melakukan uji korelasi. Nah, berarti ini kan variabelnya numerik-numerik nih. Kira-kira asumsi apa yang harus kita penuhi sebelum kita bisa melakukan uji ini? Diuji normalitas kan dulu, Bu, apakah normal atau enggak, Bu? Betul, harus ada uji normalitasnya. Jadi kalau kedua variabelnya terdistribusi normal, kita bisa pakai uji korelasi Pearson. Kalau tidak normal setelah kita transformasi, kita bisa pakai uji korelasi Spearman. Nah, itu konsep yang harus kita pelajari. Baik, saya mau nanya, ini benar-benar nih dari apa yang sudah ditampilkan tadi, terus kita diskusi sebentar ini, sudah mengerti atau belum tentang uji korelasi dan regresi linear sederhana? Nggak apa-apa, kalau misalnya belum ngerti, saya ulangi lagi, kita diskusi lagi, tapi saya mohon fokus. Karena saya ngerti, kalau kita lagi Zoom itu banyak sekali gangguan di belakang, ada yang sambil nyetrika mungkin, ada yang baru bangun tidur, belum cuci muka, kelihatan nih di sini nih. Jadi supaya pertemuan kita hari ini tuh benar-benar bermanfaat. Kira-kira gimana? Sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi, atau kita perlu diskusi saja untuk lebih menguatkan apa yang sudah dipahami supaya tidak misunderstanding atau gimana? Saya butuh masukan, silahkan. Gimana? Bagaimana? Bu, izin. Izin Bu, Ya, Boleh. kalau dari Nisa mungkin boleh dijelasin aja Bu. Soalnya tadi kayak di beberapa perumusan takutnya nanti antara rumus yang diberikan teman sama ibu tuh ada yang berbeda. Terus mungkin ada beberapa konsep yang emang harus ditekankan Bu. Kayak tadi kan ada yang ke arah negatif, ada yang ke arah positif. Pokoknya nanti di sana kami miss dari teman-teman seperti ini dan dari nah oke. Ya, jadi saya biar tahu juga belum pahamnya tuh di mananya supaya kita bisa diskusinya tepat, saya bisa tekankan juga penjelasannya di mana karena tadi juga udah jelasin biar nggak ngulang-ngulang lagi gitu. Baik, kalau gitu kita mulai dari asumsi kali ya. Tadi kelompok sudah jelasin tentang asumsi belum ya? Belum ya? Oke, kita mulai dari asumsi kali ya. Oke. Baik, saya mulai. Beberapa kelompok tadi tentang regresi linear sederhana dan uji korelasi. Kalau ditanyakan apakah kedua uji ini sama atau tidak, terus apakah dia bedanya di mana, kenapa harus ada kedua uji ini. Kalau uji regresi linear sederhana itu memang digunakannya sampai bivariat saja, tidak bisa sampai multivariat. Ya, kalau sudah multivariat namanya uji regresi linear gitu ya, bukan sederhana lagi. Jadi kalau di textbook Inggris itu biasanya simple linear regression, sementara yang multivariat disebutnya linear regression aja.
tidak ada embel-embelnya. Paling kalau ada tambahan itu lebih ke analisis lanjutannya setelah itu, gitu ya. Oke, karena kedua uji ini merupakan uji yang menggunakan variabel numerik, berarti ada asumsi yang harus dipenuhi untuk kita bisa melakukan uji korelasi. Sebentar. Kita lihat dulu satu-satu kali ya, supaya kita bisa ini dia kira-kira topiknya kita bagi dua, ada koefisien korelasi Pearson sama regresi linear sederhana. Oke, ini dia. Jadi minggu lalu tuh di praktikum saya sempat singgung kan, ada koefisien R, ada R kuadrat juga, apa sih itu. Nah, kenapa? Inilah urgensinya sebenarnya. Kenapa kita KP dulu, baiknya baru kita praktikum. Supaya bisa terlihat. Kalau kemarin mungkin bingung ini R maksudnya apa, nilainya positif gimana, nilainya negatif kenapa gitu ya. Inilah alasannya gitu ya. Jadi koefisien korelasi Pearson itu disebut dengan R. R itu menunjukkan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Jadi dua variabel numerik. Kalau kita di penelitian kan variabel kita independen dan variabel dependen. Variabel independen dan dependennya dua-duanya bentuknya numerik. Nah, ketika kita mau lihat hubungan antara kedua variabel ini, independen dengan dependen, terus kesimpulannya dia berhubungan, dari sana kita mau tahu nih, kira-kira hubungannya ini kuat, sedang, atau lemah kah? Nah, yang menyimpulkannya kita bisa lihat dari si R ini atau koefisien korelasinya. Oke. Ini ya tujuannya mengukur adanya atau kuatnya hubungan antara dua variabel numerik. Ini contohnya. Nah, terus kita juga bahas di minggu lalu bahwa uji korelasi Pearson itu adalah untuk uji parametrik atau jika si variabel numeriknya terdistribusi normal. Tapi kalau nggak normal atau non parametrik, kita bisa pakai Spearman correlation coefficient atau dia pakainya rho di situ dan Kendall-Stauby sebagai correlation coefficient. Nah, asumsi dua variabel numerik tersebut ya tentu saja harus normal. Uji normalitas kita sudah belajar cara ngujinya gimana di praktikum. Saya rasa sudah bisa semua. Nah, dari situ setelah kita uji asumsinya, kalau sudah normal dua-duanya, baru kita bisa lakukan ya namanya uji korelasi dan uji regresi linear sederhana. Oke. Jadi si R ini dipengaruhi oleh nilai outliers atau pencilan. Nah, kalau kita lihat di diagram garis, itu akan muncul titik-titik. Nah, di sepanjang garis normal, biasanya ada satu titik yang melenceng jauh dari si garis normal itu. Itu yang disebut dengan outlier ya. Kalau nanti saya lihatin, habis ini ada nih, diagramnya. Gitu ya. Sedangkan si Spearman sama si Kendall-Stauby ini dia mengukur hubungan antara dua variabel kualitatif atau kuantitatif yang tidak berdistribusi normal atau adanya pencilan. Itu kalau terlalu menyebar sekali titik-titik datanya sehingga distribusinya tidak normal, maka kita bisa gunakan Spearman atau Kendall-Stauby coefficient untuk melihat seberapa kuat hubungan mereka gitu ya. Oke, nah sebelum menghitung koefisien korelasi ini, kita harus periksa dulu pola hubungan seperti saya ceritain tadi, apakah ada hubungan atau enggak. Kita bisa pakai scatter plot, kita bisa pakai ya atau dari hasil koefisiennya sendiri gitu ya di di SPSS atau di aplikasi pengolah data lainnya. Jadi kalau misalnya udah jelas p-value-nya besar dari 0,05 kan nggak ada hubungan tuh. Ya nggak usah dibaca lagi nilai R-nya gitu. Nah, ini contoh scatter plot-nya. Ini dia R ketika dia berhubungan secara positif di sini. Berarti artinya kalau positif adalah semakin meningkat scoring X atau jumlah satuan X, maka akan meningkat juga skor Y gitu. Itu artinya dia berhubungan secara positif. Tapi ketika si X-nya bertambah banyak, malahan si Y-nya berkurang, itu artinya hubungannya negatif. Gitu ya. Kalau scatter plot normal ini dibantu garis seperti ini untuk memudahkan kita untuk melihat
normality line-nya. Jadi normality line-nya itu yang ini nih. Nah, ketika dia berada di titik-titik garis normal ini, biasanya dia berhubungan sangat baik. Jadi koefisien korelasi itu akan sangat kuat hubungannya ketika angkanya mendekati 1. Jadi yang paling kuat itu 1. Ya. Nah, ini negatif. Kita bisa lihat kan, ketika X-nya bertambah banyak, Y-nya malah bertambah kecil ke bawah gitu ya. Misalnya di sini nih X 1, Y-nya malah 6 di sini. Anggap aja nih 6, titik paling tingginya 6. Ketika si X-nya 6, malah si Y-nya 1. Kebalikannya. Itu artinya R-nya bentuknya negatif. Itu maksudnya. Jadi basic positif negatif itu kalau kita gambarin di scatter plot bentuknya akan seperti ini. Kalau dia bentuknya positif, garisnya akan ke kanan bersama gitu. X-nya bertambah banyak, Y-nya juga bertambah banyak. Sementara kalau si dia bentuknya negatif, salah satunya berkebalikan gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini ketika R itu bernilai positif 0,8. 0,8 kan mendekati 1, masih dalam standar kuat gitu ya. Nih, lihat nih, ini garis harusnya kalau dia mau 1 nih garis normalnya di sini dan si titik-titik datanya berada di titik di sekitar garis normal. Nah, sementara pada 0,8 garisnya di sini udah di atas, banyak ya sebagian besar juga berada di sekitar titik itu, tapi banyak yang masih jauh-jauh jaraknya. Itu biasanya R-nya tidak mungkin 1 nih, gitu ya. Cuma lumayan kuat juga. Nah, ini nih yang R-nya kecil 0,2, bentuknya seperti ini. Kalau hubungannya lemah. Nah, nyebar banget. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Berarti kan kalau yang di sini artinya adalah X-nya kecil, Y-nya besar. Kalau dia di sini, X-nya besar, Y-nya kecil, gitu kan? Nah, berkebalikan, nggak jelas bentuknya gitu. Nah, hanya ada beberapa titik mungkin yang terlihat hubungannya benar-benar bisa disimpulkan bahwa ini kuat atau lemahnya. Gitu. Nah, ternyata dari sini sangat menyebar titik-titiknya, pas R-nya pun jadinya kecil. Oke, ini dia. Jadi R itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Ya, koefisien R itu 0 sampai 1. Bentuknya positif atau negatif. Kalau positif, seperti yang saya jelasin tadi. Kalau negatif, seperti yang saya jelasin tadi juga, gitu ya. Nah, jadi hubungan negatif itu, nah ini dia kesimpulannya, bila nilai X bertambah, maka nilai Y-nya berkurang, tetapi tidak proporsional. Sementara kalau positif, bila nilai X-nya bertambah, maka nilainya juga bertambah, tetapi tidak proporsional juga. Ya boleh. Asalkan nilai kedua variabel ini pertambahannya seiring, terus satunya nambah, satunya kurang, itu berarti negatif. Tapi kalau dua-duanya nambah, itu positif. Atau dua-duanya berkurang, itu juga positif hubungannya. Oke, ini dia interpretasinya. Saya sudah bilang kan minggu lalu, ada beberapa pendapat yang mengungkapkan tentang rentangan nilai R ini. Beda-beda. Nah, kali ini kita pakai yang Carlton tahun 1974. Jadi, ada beberapa ilmuwan nih, R ini harusnya 0 sampai sekian, sekian sampai sekian gitu. Kalau ini kan dibaginya 4 bagian, malah nanti ada yang 5, ada yang 6. Jadi kita samain aja, kita pakainya yang ketika dia 0 sampai 0,25, artinya tidak ada hubungan antara dua variabel, kalau menurut si Carlton ini. Tapi kalau dia 0, itu hubungannya rendah. 0,5 sampai 0,75 hubungannya sedang, sedangkan lebih dari 0,75 hubungan variabelnya kuat. Ini rumus R-nya, kita bisa hitung arah dan besarnya. Jadi dari perhitungan ini kalau hasilnya minus, berarti R-nya negatif, atau tapi kalau hasil akhirnya adalah positif, berarti nanti hasilnya positif gitu ya. Nah, ini dia kalau kita mau masuk ke uji hipotesis, berarti kan uji hipotesis statistik, nanti dari situ kita bisa lihat apakah ada hubungan atau tidak gitu kan, karena korelasi dia hubungan gitu ya. Korelasi antara variabel A dan variabel B, tidak terdapat korelasi antara variabel A dengan variabel B gitu kan. Berarti H0-nya adalah tidak terdapat korelasi antara variabel B gitu. Ini dia rumusnya.
Oke. Ada perhitungan standar error juga di situ untuk memperkirakannya. Nah, ini contohnya ya. Kalau saya punya data, kita anggap X sama Y ini adalah kedua variabel. Satu yang X ini, contohnya tadi, apa ya, yang 0,0 kali ya. Oke, kita anggap aja salah satu variabel X dan variabel Y bentuknya numerik sama numerik. Cara menghitungnya kenapa dapat variabel korelasi R itu seperti ini. Jadi yang pertama kali adalah sesuai rumus, yang kita butuhkan adalah sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N atau jumlah sampelnya. Di sini semuanya kan ada 20, X kali Y sigmanya kan ini data X, data Y, ini dapat kita kalikan 0,7 itu dari 0,4 kali 0,17. Sigmanya gimana cara-caranya? Berarti semua ini kita jumlahin kan? Semua data ini kita jumlahin. Dapat sigmanya. Sigmanya 0,73. Ini sudah saya hitungin contohnya. X kuadrat dan Y kuadrat masing-masing data ini kita kuadratkan. Gitu. 0,73 dikurang sigma X. Berarti X ini kita jumlahin semua. Gitu. Sigma Y, Y-nya kita jumlahin semua. Dibagi sama 20 jumlah sampelnya. Bagi sama jumlah sampelnya 20 dibagi sama akar sigma X kuadrat ini kita jumlahin, dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Sigma X kan tadi, sigma X dikuadratkan sama sigma X kuadrat beda ya. Kalau sigma X kuadratnya kita jumlahin. Kalau sigma X dikuadratkan, sigma X tadi kan 15,16, lalu kita kuadratin. Gitu. Oke ya. Kelihatan ya bedanya di mana ya. Dibagi sama 20. Dikali sigma Y kuadrat, dikurang sigma Y dikuadratkan, dibagi 20. Gitu. Paham ya maksud rumus ini? Paham semua? Ada yang masih bingung? Paham. Siapa tahu keluar nanti pas ujian. Ada yang masih bingung? Boleh ditanyain? Silahkan. Sudah paham? Oke. Kalau saya kecepatan, diinterupsi aja nggak apa-apa. Silahkan ditanyain, mananya yang kira-kira nggak tahu atau nggak ngerti. Itu. Nah, dari sini kita lakukan perhitungan. Mulai dari sini dulu. Terus kita hitung yang di dalam sini, diakarkan. Dapat hasilnya min 0,829. Minus hasilnya. Berarti ini korelasinya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Besar hubungannya atau korelasinya adalah 0,829. Artinya hubungannya apa tadi? Berdasarkan yang tadi. Kuat. Tidak ada hubungankah? Sedangkah? Ringankah? Atau kuat? Kuat. Kuat. Oke, gitu cara menyimpulkannya. Perhitungannya seperti ini. Jadi, kan yang sering bingung adalah bagaimana ini kalau dihitung-hitungan ini saya bisa. Tapi pas saya penelitian, saya pakai sendiri, saya bingung lagi gitu ya. Nah, itu makanya saya tadi tanyakan diskusi, kira-kira kalau di biomedis itu apa ya yang bisa kita lihat yang bentuknya uji korelasi itu. Nah, misalnya tadi, apa ya, yang bentuknya, halo, ya,
Kita lanjut ya. Contohnya namanya kadar hormon em, apa tuh yang untuk HDL, homocysteine sama kadar HDL kan dua-duanya bentuknya numerik. Kita mau lihat korelasi antara kedua eh, ini hormon sama HDL-nya gitu. Nah, dari hasil akhirnya nanti kan setiap pasien kan kita ukur tuh kadar hormonnya berapa, terus HDL-nya berapa gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat ini di antara dua ini karena bentuknya numerik-numerik kita lihat korelasinya, hubungannya, apakah ada hubungan atau tidak, nanti keluar p-value-nya, keluar juga nilai R-nya. Nah, dari situ kita bisa tahu. Jadi kalau misal ditanyakan apakah semua variabel uji analisis itu bisa menggunakan uji korelasi, asalkan bentuknya adalah numerik, ya bisa. Kan sebenarnya kadang-kadang variabel kategorik itu asalnya dari variabel numerik juga yang dikategorikan lagi, gitu kan. Variabel kategorik itu kadang-kadang variabel numerik yang di compute lagi jadi variabel baru gitu. Kayak umur, contohnya yang paling sederhana yang sering kita jadikan variabel karakteristik. Bentuknya kan numerik sebenarnya. Kadang-kadang suka dijadiin lagi kategorik sama peneliti, dikelompokin berdasarkan Kemenkes, misalnya anak tuh berapa sampai berapa, ibu lansia berapa sampai berapa, dewasa berapa sampai berapa gitu kan jadi kategorik. Nah, kalau ini variabel-variabel yang dasarnya kategorik itu, kalau misalnya variabel basicnya adalah bentuknya numerik, bisa kita gunakan uji korelasi di dalamnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini oke, ini kira-kira bentuk dari kalau kita masukin ke apa namanya ke persamaan ke scatter plot atau ke diagram. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini contohnya imunisasi DPT sama mortality rate. Jadi mau dilihat apakah angka kematian itu meningkat atau ada hubungannya, apakah imunisasi DPT yang sudah diberikan kepada anak akan bisa berdampak ada hubungannya sama angka kematian ya dari angka kematiannya. Jadi kan hipotesa kita adalah ketika di suatu daerah itu imunisasi DPT-nya tinggi, maka eh, angka kematiannya akan semakin menurun gitu. Ini kan bentuk hubungan negatif tadi. Ini ada ininya nggak? Nah, ini. Oke. Nah, bentuknya seperti ini kan. Kali ini kan seperti yang sudah dijelasin tadi, kalau garisnya seperti ini hubungannya negatif biasanya. Gitu. Nah, jadi harapannya kan seperti itu. Nah, ternyata ketika dianalisis, didapatkanlah R-nya. Nah, ini dia. Ini imunisasi DPT-nya, ini mortality rate-nya. Ternyata dari hasil signifikansinya, p-value-nya kecil dari 0,05 dan apa namanya R-nya adalah 0,829 hubungannya negatif. Nah, ini kan kita memang harapkan hubungannya negatif ya. Ketika imunisasi DPT-nya diberikan cakupannya tinggi di situ, misalnya semakin 98% jumlah anak yang diimunisasi DPT di satu daerah, maka harapannya angka kematian kepada anaknya akan menurun, gitu kan? Minggu lalu saya juga sempat singgung bahwa di beberapa penelitian kita harapkan memang hubungan R-nya itu negatif, gitu ya. R-nya ini negatif. Contohnya yang ini. Jadi R itu nggak selalu harus positif, karena ada beberapa situasi dari penelitian yang memang kita harapkan dia negatif, seperti ini. Tapi kalau hasilnya ini positif, coba. Ketika semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi DPT, semakin tinggi angka kematiannya. Bukan itu kan yang kita harapkan? Nah, yang kita harapkan malahan semakin banyak anak yang dapat DPT, maka akan semakin rendah angka kematiannya. Gitu. Yang seperti ini ya. Oh ya, tadi saya lupa jelasin ya. Ini dari R-nya dapat standar error-nya di mana. Nah, dari sini standar error kan rumusnya ini tadi 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2, kita masukin di sini 0,1
132 standar errornya, standar error ini adalah yang memperlihatkan seberapa besar R ini nanti di populasi gitu ya. Terus uji statistiknya kita dapat nilai T-nya dapat 18 dan nilai P-nya kecil dari 0,01. Ini pasti bertanya, kenapa ada nilai T, kenapa ada ini? Nilai T sama DF ini didapatkan untuk mencari nilai P. Jadi nanti nilai P ini dapat dari kita ngebaca tabel T berdasarkan DF-nya. DF itu adalah jumlah sampel dikurang 2, sementara T rumusnya tadi yang ini, R dikurang 0 per akar 1 dikurang R kuadrat per N kurang 2. Nah, berarti dapat nilai T-nya min 6,29, dapat DF-nya 18. Kita lihat di tabel T. Kalau dia min 6,29 dan DF-nya 18. Oke. Tapi kalau misalnya ini kalau kita cari, kita hitung secara manual ya. Kalau di kalau di SPSS kan udah langsung keluar p-value-nya. Tapi kita perlu tahu juga bahwa dasar perhitungan p-value itu dari sini. Gitu maksudnya. Dari hasil koefisien T-nya sama DF-nya. T-nya dapat dari mana? Dari nilai R. R-nya gimana cara nyarinya? Cara menghitungnya ada seperti ini. Itu basic rumusnya. Kenapa keluar koefisien R itu caranya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke regresi linear sederhana. Nah, di regresi linear sederhana seperti yang tadi juga kita memperhitungkan ada variabel dependen dan variabel independen. Kita mau lihat rumusnya hubungannya kedua variabel itu berbentuk numerik. Oke. Jadi kenapa dia sederhana? Karena variabel independennya cuma satu. Kalau dia bentuknya sudah multivariat, independennya udah lebih dari 1, bisa 4, bisa 5, bisa 6, itu namanya regresi linear gitu ya. Nah, di regresi linear ini yang kita cari adalah selain kita bisa bikin persamaan untuk prediksi, kita juga bisa lihat mana garis terbaik untuk menggambarkan hubungan kedua variabel ini. Gitu. Nah, dari tadi kan kita udah lihat tuh ada diagram garisnya. Dari diagram garis kita bisa lihat kan ada kemungkinan-kemungkinannya. Oke, kita lihat dulu. Ini ada nggak ya? Oke. Ada beberapa kemungkinan diagram garis kan yang bisa kita buat. Contohnya begini, nih. Belum share screen-nya. Nah, kalau lagi bikin persamaan garis kan begini nih. Ya. Garisnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, regresi linear itu nanti akan membantu kita untuk memilih mana garis yang paling baik untuk menggambarkan hubungan kedua variabel yang sedang kita teliti. Nah, ini dia. Asumsi garis lurus seperti ini ya. Oke. Nah, ini bisa titiknya ada di sini, titiknya ada di sini, titiknya ada di sini, titiknya ada di sini. Oke. Ini persamaan garis itu ya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan mana garis yang paling baik di antara garis-garis yang kemungkinan ada ini, atau hubungan-hubungan variabel ini, yang bisa menentukan adalah dengan metode least square method namanya. Jadi least square method itu dia mempertimbang atau meminimalkan sum of square dari errornya antara nilai si observasi Y dengan nilai prediksi Y. Jadi kita kan di persamaan garis itu nanti ada keluar hasil prediksi. Ketika errornya diminimalkan antara kedua observasi, nilai yang kita masukin sama nilai prediksi, mana sih yang paling rendah errornya? Nah, hasilnya metode least square itu seperti itu. Jadi nanti dari hasil itu ketemulah, oh ini nih yang paling baik. Kalau di SPSS kan udah keluar aja nih mana hasilnya gitu ya, mana persamaan garis nanti keluar koefisiennya, keluar nilai beta satunya. Nah, sementara basicnya itu kenapa muncul koefisien, kenapa muncul ada hasil seperti ini, itu dari sana sebenarnya. Jadi dari analisis tersebut si regresi ini nanti memilihkan mana yang paling baik garisnya, sehingga garis itu kan menghasilkan persamaan yang terbaik untuk menggambarkan kedua hubungan. Gitu.
Nah, ini dia ya, garis lurus terbaik. Square-nya ada di sini. Nah, ini hasil dari, kalau di SPSS kan kemarin ada ya, kita contohin ini pada saat kita praktikum. Di sini variabel independennya, ini bentuk konstantanya di sini, yang di sini konstanta yang kita masukin di dalam persamaan garis, ditambah nilai konstanta si umurnya dikali sama variabelnya. Waktu itu saya juga jelasin kan maksudnya seperti apa. Jadi ketika nilai H ini misalnya umurnya 20, maka kita bisa prediksi SBP-nya itu 59,1 ditambah 1,6 kali 20. Berarti SBP-nya adalah 1,6 kali 2, 12, 1, 3,2, 32 tambah 59. 60 tambah 32 berarti 92. 91,9 jadinya gitu ya. Itu maksud dari rumusnya. Nah, terus seperti regresi-regresi yang lainnya, oh ya, ada yang lupa saya jelasin. Sebenarnya asumsi lain yang harus terpenuhi, ini khusus untuk regresi linear sederhana, ada 5 asumsi, tidak hanya normal distribution, tetapi juga ada asumsi existence atau eksistensi, independensi, linearity, sama homoscedasticity. Jadi ini nanti akan diuji pada saat kita melakukan regresi linear sederhana. Hasil ujinya setiap asumsi ini nanti beragam. Oke, kenapa harus ada asumsi ini? Untuk karena dia nanti kan si regresi ini ada prediksinya, maka untuk menjaga kestabilan itu, maka yang bisa dilakukan adalah data-data dengan asumsi seperti ini. Yang pertama kita bahas dulu. Kalau eksistensi itu adalah jadi nilai hasil akhirnya nanti tiap nilai tetap dari variabel X dan Y-nya adalah variabel acak. Kan setiap variabel ini punya distribusi nilainya masing-masing gitu ya. Nah, nanti kan punya nilai rata-rata dan nilai varians. Nah, perhitungannya tuh dari situ. Sementara independensi itu ketika nilai variabel Y-nya tidak bergantung satu sama lain. Ini Y-nya aja. Ketika antara nilai-nilai Y itu, si responden A nilai Y-nya adalah 2, si responden B nilainya 3. Antara nilai di dalam variabel itu tidak tergantung satu sama lain, itu yang disebut dengan asumsi independensi. Linearity maksudnya adalah setiap variabel X dan variabel Y-nya merupakan fungsi garis lurus. Seperti tadi, kan ada di gambarnya itu. Persamaan garis itu bisa belok garisnya gitu kan. Nggak selalu lurus gitu ya. Nah, tapi untuk regresi linearnya diharapkan fungsinya garisnya lurus. Kalau homoscedasticity-nya, homoscedasticity itu menilai varians dari kedua variabel gitu. Nah, jadi harapannya varians Y-nya sama pada setiap nilai X. Nanti kan dihubungkan. Ketika sama varians kedua variabel tersebut, maka artinya asumsi homoscedasity-nya terpenuhi. Kalau normal distribution, seperti yang sudah sering kita bahas, datanya untuk variabel X dan Y-nya mengikuti garis nama atau diagram normality gitu ya. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini hasil SPSS-nya udah kita jelasin di praktikum. Ini ada uji intercept dan slope. Nah, ini tadi ya. Tadi kan dari hasil perhitungan secara manual ada nilai T-nya kan. Di SPSS itu sebenarnya juga keluar hasil nilai T-nya seperti ini. Ini persamaan garis. Nah, ini pada regresi. Jadi dari hasil nilai variasi itu ya, variasi nilai Y sama X tadi kan dapat dijelaskan juga di persamaan regresi. Jadi kan nanti misalnya persamaan garis itu nanti ada residualnya ya. Seperti ini. Mana dia rumus?
yang Y sama dengan B. Ada residualnya. Nah, maksudnya residual adalah dari persamaan garis itu kita bisa hitung nilai ini biasanya penjelasannya lebih ke regresi multivariat sih. Jadi setiap persamaan garis itu kan ada nilai intercept sama nilai slope-nya. Intercept itu adalah ketika beta 0 sama beta 1-nya. Oke. Jadi ada namanya uji intercept atau slope. Lalu adalah beta 0 sama dengan 0. Jadi jika hasil hipotesanya nanti itu gagal ditolak, artinya adalah tidak ada intercept atau garis regresi yang melalui titik 0,0. Jadi nanti titiknya nggak akan di sini, seperti ini, naik ke atas jadinya. Gitu. Itu maksudnya uji intercept sama slope ini. Tetapi kalau untuk uji linear sederhana, kita tidak terlalu bahas tentang ini. Kita biasanya fokus pada hasil tabel regresinya yang seperti ini gitu. Jadi kalau di SPSS nanti kan ada muncul nih tabel ANOVA di persamaan regresi kan nih ada juga yang kita kenal yang namanya residual atau sisa gitu ya. Hasil residualnya juga bisa kita keluarin seperti ini. Cuma untuk menyimpulkan hasil regresinya yang kita baca adalah di bagian kotak koefisien ini. Kemarin saya janji ya mau ngeliatin pada saat apa namanya kita KP hasilnya akan seperti apa gitu kan. Nah, hasil akhir dari regresi kemarin kan bentuknya seperti ini. Yang kita masukin ke dalam persamaan garis kan yang ini nih. Beta 0, ya bisa pakai Y sama dengan AX ditambah B itu juga bisa. Sama aja. Yang ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Kita masukin beta 0-nya dari sini. Inilah persamaannya nanti, gitu kan. Nah, kalau untuk uji korelasi, tadi kita juga bahas uji korelasi, bedanya di mana? Di uji apa namanya persamaan itu tidak bisa keluar, gitu. Karena yang kita simpulkan dari koefisien korelasi kan tadi nilai p-value sama r-nya aja, gitu ya. Jadi nggak ada koefisiennya kita nggak bisa tahu tuh dari situ, gitu kan? Nah, ini sudah kita bahas tadi r positif, r negatif. Ini dia contoh r itu. Ini tekanan darah sistolik, ini umur. Nah, ini bentuknya bedanya bagaimana kalau R-nya itu, ini bisa dicontoh ini. Ini R-nya 0,894. Kita lihat sebaran datanya seperti ini. Kan ini berarti hubungannya kuat ya. Kalau R-nya 0, yang paling rendah coba kita. 0,2. Datanya sangat tersebar seperti ini. Ada pencilan di sini. Ada pencilan di sini, ada pencilan di sini, ada pencilan di sini. Sementara data lain tuh tersebarnya di sekitar ini. Nah, kalau ini penyebarannya rata gitu kan di sekitar garis. R-nya jadi gede, 0,894. Itu maksudnya. Kalau digambarkan di dalam apa namanya ini, di dalam diagram garis, sebaran datanya akan seperti ini. Jadi semakin kuat hubungannya, maka sebarannya akan mendekati garis lurus itu tadi, persamaan garis lurus. Kalau kita bahas yang terbaik itu, nah dia akan mendekati si garis itu sebaran data di antara hubungan kedua variabelnya. Jadi titik ini kan muncul pada saat misalnya nih X-nya berapa, Y-nya berapa, baru muncul titiknya gitu kan. Jadi titik ini kan tidak mewakili satu variabel aja. Titiknya mewakili dua variabel, hubungan korelasi kedua variabel. Nah, berarti ketika titik-titik itu berada di antara garis lurus atau garis normal itu tadi, maka distribusinya biasanya hubungannya akan kuat. Tapi kalau sudah bentuknya sebaran begini, R-nya biasanya kecil. Gitu. Jadi kita bisa lihat kekuatan hubungan itu sebenarnya dari hasil scatter plot. Walaupun ya itu tadi kadang-kadang mata itu agak subjektif penilaiannya, makanya kita pakai ada koefisien R di situ, gitu ya. Oke.
Ini tuh dari saya, kita coba lihat juga kalau di SPSS. Oh, SPSS-nya kita udah kerjain ya. Oke. Oh ya, dari hasil praktikum kemarin, ada yang mau ditanyain nggak? Atau dari, kan praktikum kita terakhir Arto, ada yang mau ditanyain tentang eh, koefisien korelasi dan regresi linear sederhana sama apa yang sudah kita bahas hari ini? Ada Rasanya sejauh ini cukup, Bu. cukup ya. Jadi kalau nanti melakukan analisis, jangan lupa uji dulu asumsinya. Ketika sudah bisa memenuhi, baru lanjut ke uji korelasi atau regresi linear sederhana. Kesimpulannya adalah, jika penelitian kita tujuannya sampai bivariat saja, mau lihat korelasi antara kadar A dengan kadar B, atau ketika diberikan obat A dengan obat B, atau mau lihat kadar hormon tertentu, kadar peningkatan gula darah, atau yang lain-lain, ya pokoknya variabel numerik lah. Karena bentuknya adalah numerik, maka ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi normalitas. Kenapa hal ini sering sekali diulang-ulang? Mungkin nggak cuma saya ya, dosen-dosen lain juga. Karena seringkali ini diabaikan pada saat skripsi gitu, nggak diuji dulu. Jadi kan kalau asumsi itu tidak terpenuhi, maka untuk persyaratan dari pelaksanaan uji tersebut juga tidak terpenuhi artinya. Jadi kesimpulan yang kita lakukan pada saat kita sudah melakukan analisis tersebut tidak bisa kita generalisasi karena asumsi dari ujinya saja tidak kita penuhi gitu kan. Contohnya gini, ketika kita mau lulus universitas misalnya, syaratnya adalah harus lulus SMA dulu. Walaupun nilai SNPTN-nya atau apa namanya sekarang ya, SNPTN ya. Walaupun nilai SNPTN-nya sangat tinggi sekali, tapi kalau dia nggak lulus, dinyatakan lulus dari sekolahnya, ya nggak bisa ikut masuk jadi mahasiswa gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalaupun uji korelasinya bisa dilakukan, tapi asumsinya tidak terpenuhi, kesimpulannya tidak bisa kita tarik. Seperti itu kira-kira. Untuk uji korelasi ini, kalau misalnya penelitiannya sampai bivariat, cukup pakai uji korelasi aja sebenarnya sudah menggambarkan hubungan. Kita bisa lihat hubungannya, kita bisa lihat seberapa kuat dia atau tidak. Uji regresi linear sederhana itu jarang digunakan. Karena nanggung sebenarnya. Untuk prediksi pun dia nggak bisa, karena variabel independennya cuma satu. Tapi untuk kita belajar prinsip regresi linear, kita perlu kenal dulu ada yang regresi linear sederhana gitu. Itu kira-kira kesimpulannya pada hari ini. Ada yang mau ditanya silakan. Bu izin bertanya, Bu. Iya, silakan Adam. Nama saya Adam, Bu. Jadi ini Bu ingin mengkonfirmasi. Jadi kan kita harus memenuhi asumsi terlebih dahulu. Memenuhi asumsi itu berarti yang 5 poin tadi itu ya, Bu? Yang Iya, eksisten. kalau untuk regresi linear ya. Iya. Kalau untuk regresi linear ya yang 5 ada eksistensi, kemudian itu wajib untuk dipenuhi. Nah, makanya karena asumsinya kan banyak kan. Asumsinya 5, ada 5 gitu kan. Jadi karena asumsinya ini 5 ini, kalau untuk ujinya independennya cuma 1, sayang banget gitu. Untuk memenuhi asumsinya aja udah susah, apalagi untuk nanti lanjut ke regresi linearnya. Jadi jarang sekali biasanya regresi linear sederhana ini digunakan untuk analisis bivariat. Makanya biasanya bivariat itu pakainya yang korelasi aja. Karena kan kalau uji regresi linear sederhana bedanya sama korelasi adalah si regresi linear sederhananya menghasilkan persamaan prediksi itu tadi. Nah, sementara hasil persamaan prediksi itu kita pasti didebat. Apakah cukup satu variabel independen untuk memprediksi sebagai peneliti kita jawab enggak tadi
satu faktor aja atau satu variabel aja gitu kan. Nah, karena itulah kalau kita mau hasilnya nanti kan kalau kita bikin penelitian tuh kita pilih uji penelitian kita. Kalau tujuan penelitiannya hanya untuk melihat korelasi atau hubungan variabel A dengan B saja, ya cukup sampai pakai uji korelasi aja. Dari melihat koefisien korelasi saja, itu maksudnya. Karena di koefisien korelasi yang harus kita penuhi ya uji normalitas aja itu. Gimana Adam? Terjawab pertanyaannya? Oh, terjawab, Bu. Berarti cukup apa normalnya kalau mahasiswa cukup sampai ini aja ya, Bu. Uji korelasi aja. Gitu ya, Bu? Iya, ya. Kalau menurut saya gitu. Ya. Karena itu tadi regresi linear itu nanggung banget. Jadi kalaupun mau kita lakukan, dia cuma bisa satu variabel aja. Dan satu variabel itu untuk Belum bisa ujungnya kan digeneralisasi. kita pengen regresi linear tuh untuk prediksi ya. Kalau satu variabel kan nggak mungkin bisa memprediksi variabel Y gitu. Secara sederhana aja nih, misalnya kita mau prediksi ke depannya tekanan darah seseorang, kita cuma pakai variabel umur kayak tadi contohnya. SBP itu kan tekanan darah sistolik preserve. SBP itu dia pakai untuk mau diprediksi, sementara variabel yang diukur cuma umur aja. Nah, kira-kira valid nggak tuh umurnya aja? Nggak valid kan, sementara ada faktor lain yang menyebabkan tekanan darah orang tinggi atau rendah. Dari pola makan dia, aktivitas fisik dia, keturunan itu juga bisa. Dia obes atau enggak, dia ngerokok atau enggak gitu kan, itu mempengaruhi semuanya. Itu maksudnya. Berarti Kenapa belum bisa dijadikan landasan untuk membuat kebijakan ya, Bu? Belum, sama sekali belum. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Satu lagi mungkin saya tekankan, ya sebenarnya kita kan belajarnya regresi linear sederhana ya. Saya tadi mencoba untuk nggak terlalu mendalam ngasih materinya, karena dari beberapa tadi kayak intercept, slope itu, terus R-square, itu kan sebenarnya adalah punyanya si regresi linear. Kalau kita jelasin di regresi linear sederhana, rasanya kurang tepat gitu maksud saya, karena kan kita kalau di regresi linear itu nanti pada saat kita bikin persamaan model kan, walaupun basicnya adalah Y sama dengan A tambah BX itu tadi, di ujungnya kalau di regresi linear multivariat dia ada tambahan error di belakangnya, dari situ basic rumusnya nanti diperpanjang, ada formula perpanjangan rumusnya sampai akhirnya panjang gitu ya. Nah, dari sini kan muncul tuh ada istilah residual, ada istilah intercept, ada istilah slope. Kenapa tadi nggak saya jelasin secara detail? Ya karena itu, karena kebutuhan kita sebenarnya sampai uji korelasi, tapi kita butuh tahu regresi linear sederhana, nanti siapa tahu ada yang tiba-tiba pada saat skripsi, karena skripsi itu banyak sekali ketidakmungkinan yang mungkin terjadi, tiba-tiba misalnya disuruh sama pengujinya, kayaknya ini penelitian kamu bagus deh sampai multivariat. Coba bikin regresi linear. Setidaknya kita udah tahu basic regresi linear ada linear sederhana ini. Jadi kalau misalnya mau lanjut akan lebih gampang nyambungnya. Itu maksud saya. Makanya dijelasin dulu regresi linear sederhananya. Nanti kalau mau lanjutnya, kalau untuk kompetensinya cukup sampai korelasi aja sebenarnya. Nggak masalah. Gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak kita tutup. Izin bertanya, Bu. Ya, Agnes silakan. Baik, Bu, tadi dari penjelasan Ibu tadi tentang korelasi regresi linear sederhana, itu kan kita perlu asumsi dulu, contohnya untuk normalitas. Tapi kan kita cuma mencari garis linear terbaik, Ibu. Jadi itu ada kayak pencilan atau titik-titiknya yang plotnya itu nggak sesuai gitu kan, Bu, kan nggak ternormalitas gitu dia, Bu. Nah, itu
cara kita menentukan garis lurusnya itu, maksudnya kan tadi kita dengan rumus-rumus yang Ibu jelaskan tadi. Tapi tadi ada satu gambar yang Anes ternotis kalau ada itu Bu, ada seperti lingkungan linear, garis linear yang ada apa namanya, puncak-puncak gunung gitu Bu. Oh iya, oke. Nah, itu bagaimana ya Bu untuk linear sederhana? Dan ada satu pertanyaan lagi Bu tentang regresi linear sederhana ini masuknya ke parametrik atau non parametrik Bu? Oke. Saya jawab yang nomor 2 dulu, itu yang paling cepat jawabnya. Kalau parameter itu maksudnya apa? Yang tidak terdistribusi normal. Yang terdistribusi normal, yang non parametrik yang tidak terdistribusi normal. Regresi linear sederhana asumsinya salah satunya adalah datanya harus terdistribusi. Harus. Berarti dia masuk non parametrik apa parametrik? Parametrik. Harus Oke, itu jawabannya. Masuk ke parametrik ya. Oke. Ini tadi yang ditanyain sama Agnes ya? Ini ya? Iya, Bu. Ini ya? Ya. Nah, ini maksudnya apa? Garis lurus terbaik itu yang mana gitu kan? Kayaknya kan seperti itu. Jadi dari si garis lurus ini, kan ini persamaan garisnya X di sumbu ya, ini di sumbu Y-nya. Misalnya ini nah, oke. Ini ya, garis dari garis lurus itu kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali X. Gitu ya. Nah, kan setiap garis lurus ini berarti dia punya persamaan yang sama kan? Kalau yang kita uji, misalnya kita tarik di sini. Y1 kan ada titik nih. Biar kelihatan. Ini titik pertama data 1, ini data 2, ini data 3, ini data 4. Tiap data ini kita juga bisa tarik garis untuk memperlihatkan hubungannya sama yang Y itu sampai di mana. Ini data ketiga, ini data keempat. Nah, ketika kita hubungkan setiap titik ini, itulah dia yang namanya persamaan garisnya. Muncul nanti rumus persamaan garis itu. Oke. Nah, dari sini kita lihat juga contohnya. Ini tadi ketika datanya bentuknya seperti ini ketika data ini. Nah, berarti di sini ada nilai Y dan Y1X1, ini Y2X2, ini Y3X3, ini Y4X4. Berarti ini kan kalau persamaan garis ini kan terbentuknya karena data-data ini. Kita tarik garis di sini. Kita tarik garisnya di sini. Garis ini kan nanti kalau untuk garisnya yang apa namanya R-nya bagus, yang R-nya kuat itu tadi contohnya kan begini. Nah, ini begini ya. Di sekitar garis lurus dia. Kalau R-nya yang nggak bagus berarti kan ada apa namanya pencilan atau outlier-nya. Berarti kalau misalnya kita bikin garis bayangan gitu, kalau yang R-nya bagus kan begini, kita tarik di sini. Bisa juga R-nya agak ke bawah sedikit. Bisa R-nya di atas sedikit. Gitu. Nah, si regresi linear sederhana ini membantu kita, bukan membantu ya, nanti dia dari situ akan akan menentukan garis lurus mana yang terbaik. Sehingga kalau ada garis lurus tadi dibuat, berarti kan ada yang misalnya ini nih. Nah, ini misalnya ya. Titiknya. Oke. Pas dia udah jadi sebaran data ya. Ini udah jadi sebaran data seperti ini. Nah, ini udah jadi sebaran data seperti ini. Kan ketika sudah tahu nih, oh garis lurus terbaiknya adalah yang ini misalnya. Akhirnya kita tahu mana pencilannya. Oh, pencilannya ini.
pencilannya ini, gitu kan? Misalnya garis lurusnya ini nih. Harusnya kalau dia mau R-nya kuat, dia berarti datanya akan berada di antara garis lurus tersebut. Gitu kan? Sementara garis lurus terbaiknya maksudnya adalah yang itunya gitu. Nah, sementara datanya malah menyebar semakin jauh. Nah, itu artinya berarti si regresi ini membantu untuk memilihkan itu. Nah, contohnya ini nih. Ini kan bisa banyak nih. Karena dia tersebar begini, kira-kira mana nih persamaan yang terbaik? Yang ini kah? Ini kah? Atau yang ini? Datanya yang diwakili. Kalau misalnya yang ini, tentu banyak outlier-nya. Kalau yang ini, banyak lagi outlier-nya, gitu kan? Nah, yang terbaik yang mana? Oh, ternyata misalnya yang ini. Nah, muncullah persamaan garis ini. Ya, gitulah secara ringkasnya kalau di SPSS ya. Muncullah persamaan garis ini. Oh, koefisiennya segini, koefisien umurnya segini. Gitu maksudnya. Gimana, Agnes? Paham, paham, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita tutup. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti ini pertemuan terakhir KP kita ya. Mudah-mudahan walaupun pertemuan ini online, saya harapkan bisa paham dengan apa yang saya jelasin. Ya saya sangat berharap sekali kalau nggak paham tuh ditanyakan gitu, jangan diem aja. Biar saya juga tahu harus ngejelasinnya di mana. Karena kan kadang-kadang dosen itu punya asumsi ya, mahasiswa udah yang ini, jadi saya bisa lanjut ke sini aja nih ngejelasinnya gitu. Tapi ternyata asumsi saya kadang-kadang juga salah gitu. Oh ternyata mereka belum paham nih bagian ininya. Supaya nyambung. Karena menurut sebagian besar orang, biostatistik itu salah satu mata kuliah yang lumayan sulit untuk dipahami. Tapi saya berharapnya, kalau saya pribadi ya, saya bisa ngejelasin dengan baik lah gitu, supaya bisa paham. Karena dulu awalnya saya juga sebenarnya biasa aja sama statistik. Ternyata pada saat saya paham, saya dijelasin dengan baik sama guru-guru saya, akhirnya saya bisa suka sama mata kuliah ini gitu. Sampai akhirnya pas kuliah lanjutnya saya ngambil majornya biostatistik gitu. Jadi apa ya, ya saya kesenangan sendiri untuk saya ketika mata kuliah ini pun juga bisa dipahami dan disenangi juga sama mahasiswa yang saya ajar gitu. Makanya saya selalu tanya, gimana, paham nggak? Di bagian mananya yang nggak paham? Silahkan ditanya gitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Udah beberapa kali kita ketemu, mulai dari sebelum UTS kemarin sampai hari ini terakhir. Bisa jadi berkah juga untuk kita semua pada saat skripsi nanti tidak ada kesulitan lagi di bagian biostatistik dan metodologinya karena sudah diajarkan. Kita sudah ketemu berarti berapa kali tuh biostatistiknya 16 kali sama ujian metodologi penelitian ya, pada saat penelitian nanti pada saat skripsi ya terutama gitu. Baik, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf terkait dengan ujian dan lain-lain. Mungkin infonya dari PJMK-nya Bu Abdiana ya. Tapi kalau dari saya, seperti biasa, soal ujian saya tidak akan ada nanya rumus. Saya nggak akan nanya rumus yang benar untuk menghitung nilai R adalah gitu. Nggak akan ada pemahaman terkait semua rumusnya. Tapi paling ada hitung-hitungan di situ, tapi hitung-hitungannya nggak akan butuh kalkulator kok. Saya pilihkan angka-angka yang gampang untuk dihitung, tapi harus tahu caranya. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.